Lebih 15 menit, Dok. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya dan selamat sore untuk semua peserta yang masih hadir pada sore hari ini. Jadi saya Dr. Hewan Sasa Fernandes dari Synthesia Animalia Indonesia. Jadi ini adalah salah satu program yang kami lakukan di Bali. Program ini merupakan program terpanjang kami karena ini sudah dimulai dari tahun 2017 dan sampai sekarang juga masih tetap kami lakukan, tetapi sangat senang sekali kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan salah satu program yang kami lakukan di Bali. Jadi juga sebagai bagian dari program ini, jadi kami mengembangkan suatu sistem sederhana untuk mengetahui setiap update dan perkembangan yang kami lakukan. Jadi dari grafik yang bisa kita lihat di sini, ini merecord semua data daging anjing yang dilaporkan kepada kami sejak 2017. Jadi dari sini kami klasifikasikan ke dalam beberapa kelas seperti dilaporkan itu adalah untuk setiap data yang dilaporkan kepada kami, kemudian dari sana kami pilah mana yang merupakan informasi yang reliable, yang bisa dipercaya, mana yang tidak bisa dipercaya, dan dari sana kita mendapatkan 104 pedagang yang terdata dan memang benar-benar ada di seluruh Bali. Ada juga yang tidak terbukti ini bisa karena memang yang dilaporkan itu tidak memperjualbelikan daging anjing, tetapi juga karena kekurangan informasi sehingga tidak bisa dilokalisasi. Kemudian klasifikasi yang keempat adalah untuk dikonfirmasi. Dari data yang kemudian kami klasifikasikan sebagai terdata, kami klasifikasikan lagi menjadi 4, yaitu reopen. Reopen adalah untuk outlet yang memang sudah kami tutup tapi sayang sekali dibuka kembali. Kemudian itu ada 4 sampai saat ini. Kemudian ada yang open itu memang belum pernah bersedia untuk menutup dan itu memang ada. Kemudian ada close, kami sudah menutup 94 dari Agustus 2017 sampai Oktober 2023. Dan ada juga yang masih belum dapat dikonfirmasi. Dalam artian kami masih terus memonitoring apakah benar pedagang itu masih beroperasi atau bisa diklasifikasikan sebagai sudah ditutup. Juga sebagai bagian dari program kami melakukan studi sosiodemografi untuk mengkarakterisasi dan mengidentifikasi permasalahan apa yang ada yang juga melatar belakangi kenapa sih perdagangan daging anjing itu ada di Bali. Dan mungkin kami bisa mengatakan bahwa ini adalah penelitian yang pertama yang dilakukan di Bali. Penelitian itu saya lakukan sebagai program master saya bersama rekan saya Dr. Vidya, kemudian dilanjutkan oleh rekan-rekan saya bersama dengan Yayasan Synthesia Animalia. Jadi dari studi yang kami lakukan, ada beberapa hasil juga yang mengejutkan juga, dan salah satunya adalah bagaimana masyarakat Hindu ikut serta dalam perdagangan daging anjing. Jadi ketika kita pertama kali mendatangi pemerintah dan mengatakan bahwa memang benar ada perdagangan daging anjing di Bali, pemerintah enggan untuk mengakui dan tidak mau mengakui bahwasanya masyarakat Hindu terlibat. Jadi kami melakukan studi ini, dan dari studi ini kami mendapatkan beberapa poin-poin penting, poin-poin yang mengejutkan yang kemudian kami gunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi edukasi dan keterlibatan yang kami lakukan untuk menutup perdagangan daging anjing. Dari hasil ini sendiri sebenarnya setiap kabupaten memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti pada Kabupaten Badung atau Kota Denpasar yang memang kita kenal sebagai wilayah yang ekonominya tinggi, yang pariwisatanya baik, kebanyakan pedagang itu adalah masyarakat non-Bali
beragama Kristen dan telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Jadi dari segi pendidikan mereka memang memiliki dasar pendidikan sebagaimana dasar pendidikan yang di Indonesia. Sementara itu di kabupaten lain yang bisa kita katakan memiliki tingkat ekonomi yang lebih rendah, tingkat pendapatan yang lebih rendah, kebanyakan masyarakat itu beragama Hindu, kemudian masyarakat Bali dan tidak menyelesaikan pendidikan dasar, bisa saya katakan pendidikan SMA atau tidak memiliki pendidikan sama sekali. Jadi ada karakteristik yang berbeda yang kita lihat dari hasil studi ini yang kemudian kita jadikan dasar dari melakukan strategi edukasi dan keterlibatan. Jadi memang strategi yang kami lakukan berbeda-beda dari masing-masing kabupaten kota tergantung dari karakteristik pedagang daging anjing. Kami juga melakukan suatu pendekatan dekolonisasi. Pendekatan dekolonisasi ini adalah pendekatan yang membalikkan struktur penjajah dan memungkinkan negara-negara untuk mengambil kendali atas narasi dan memberdayakan masyarakat sendiri. Jadi dalam konteks kesejahteraan hewan ini dan program yang kami laksanakan bisa dilihat misalnya dari organisasi-organisasi internasional yang memberikan dana, memberikan otonomi, memberikan kewenangan terhadap organisasi yang didanai atau organisasi lokal untuk mengendalikan narasi dari bagaimana dia menyampaikan permasalahan ini dan bagaimana memilih solusi yang tepat sesuai dengan kearifan lokal. Jadi dalam hal ini, dalam hal program yang kami laksanakan ini, Animal Australia yang juga menjadi support dan pendana dari kegiatan ini memberikan kewenangan penuh kepada kami bagi tim lapangan untuk berdiskusi juga dengan pemerintah, berdiskusi juga dengan stakeholder untuk menentukan cara-cara apa yang diambil dan dilaksanakan di lapangan. Dan dari sini kita tetap mengedepankan praktek budaya. Kami mendorong kolaborasi dengan pemerintah, kami mendorong kolaborasi dengan universitas dan juga dengan kepolisian, dan juga di sisi lain kami meningkatkan kesejahteraan hewan melalui kegiatan-kegiatan lain seperti edukasi, kemudian meningkatkan pengawasan dan pengendalian daging anjing itu sendiri. Jadi pendekatan dekolonisasi ini memang kami nilai sebagai pendekatan yang sangat membantu strategi edukasi dan keterlibatan yang kami lakukan di Indonesia. Kami juga melakukan top down and bottom up model. Jadi dari top down dan bottom up model ini kami membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan di tingkat yang berbeda-beda. Misalnya di top down education engagement kami melakukan membangun hubungan yang baik dengan pemerintah di tingkat provinsi atau di tingkat nasional dalam hal pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan. Sementara di bottom up education and engagement kami membangun hubungan baik dengan stakeholder di tingkat yang bawah, di grassroots-nya, seperti di desa dinas, desa adat, kemudian memang kepolisian yang bertugas di lapangan. Ini adalah perkembangan yang kami lakukan dari sejak awal pergerakan kami dari 2017 sampai saat ini. Jadi dari 2016 dimulai dari investigasi yang dilakukan oleh Animal Australia, dan dari hasil investigasi itu berhasil untuk memperkenalkan perdagangan daging anjing itu sebagai suatu isu One Health, kemudian diterima oleh pemerintah. Pada tahun 2017, pemerintah Provinsi Bali merespon dengan mengeluarkan surat edaran. Memang seperti yang dari tadi kita bicarakan, surat edaran itu masih sangat lemah, tetapi dengan surat edaran ini, dalam hal ini kita mengedukasi, kita mentransformasi pola pikir pedagang, kita berhasil menutup 44 dari pada saat itu masih 75 gerai pedagang daging anjing. Jadi memang tidak semuanya bisa ditutup dengan surat edaran. Karena tidak bisa ditutup dengan surat edaran, kemudian kami mengidentifikasi permasalahannya seperti apa. Kemudian kami naik lagi ke gubernur pada tahun 2019
dipertegas dengan surat instruksi. Jadi sebenarnya sama saja surat instruksi dan surat edaran tidak memiliki sanksi, tidak sekuat perda. Tetapi dengan ini kami juga berhasil menutup lebih banyak lagi, hingga pada tahun 2023 baru ini kami bersama dengan Satpol PP kemudian berhasil mengeluarkan perda, mungkin sama seperti di Semarang ya Pak, hanya satu klausa, satu pasal disertakan, tapi di Bali itu disertakan pada Perda Trantibum, dan satu pasal itu menyatakan bahwa memang dilarang untuk mengedarkan dan memperjualbelikan daging anjing. Tetapi yang menguatkan dari surat instruksi gubernur tahun 2019 adalah dibentuknya satuan tugas tim pengawasan peredaran perdagangan daging anjing. Jadi di sini kita melibatkan dari Kepolisian Polda Bali, dari Satpol PP, dari Dinas Pertanian Kabupaten Kota, dan Majelis Desa Adat. Ya, ini adalah perda yang tadi saya bicarakan. Nah, juga menjadi salah satu poin penting ketika kita mengedukasi pedagang adalah kita mengedepankan suatu nilai bahwa masyarakat Bali meyakini mengkonsumsi daging anjing bukan merupakan budaya dari masyarakat Bali. Dan ini juga sangat membantu kami dalam melakukan edukasi. Iya, jadi di masyarakat Bali itu sendiri mereka menghargai anjing sebagaimana ada dalam cerita Yudhistira, kemudian bahkan dalam lontar Dharma Caruban itu juga memang dinyatakan bahwa daging anjing itu bukan masuk ke dalam daftar daging yang bisa dikonsumsi. Kami melakukan banyak edukasi dan keterlibatan, salah satunya dengan pemerintah desa. Jadi Bali itu memiliki sistem pemerintahan ganda, desa dinas dan desa adat, jadi dua-duanya juga kami dekati. Dan dengan memahami kedua sistem itu, kemudian kami memutuskan bahwa mendekati desa-desa satu persatu yang berjumlah hampir 1.500 desa itu akan menjadi tidak efektif. Jadi kemudian kami naik dan memutuskan bahwa kita memerlukan peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang bisa mengcover semua wilayah di seluruh Bali. Kami juga melakukan edukasi dan pendekatan dengan pedagang daging anjing. Jadi kami mengedukasi, kami datang ke sana, kami mengubah cara pandang mereka, cara pikir mereka. Jadi perubahan yang dilakukan, perubahan yang memang mereka putuskan untuk dilakukan itu akan menjadi perubahan yang sustainable. Kami juga melakukan pendekatan ke pemerintah, ke polisi, ke universitas untuk membangun kesepahaman bahwasanya perdagangan daging anjing ini memang harus dihentikan. Kami juga melakukan pendekatan dengan pemerintah adat dan desa dalam melakukan edukasi juga. Jadi kalau mereka ada kegiatan meeting di Banjar, di desa, sebisa mungkin kami ingin dilibatkan di sana karena di sana bisa menjadi media edukasi kami yang sangat efisien. Kami juga menyasar kelompok agama, kelompok budaya dan etnis karena ini merupakan fakta juga yang kami dapatkan berdasarkan hasil studi, dan mau tidak mau kita mendekati mereka karena mau tidak mau kita harus menerima fakta bahwa mereka terlibat juga di sana. Ya, jadi program daging anjing ini yang kami lakukan dari 2017 sampai 2023 ini juga telah kami presentasikan ke beberapa kesempatan, meskipun topik yang kami presentasikan itu berbeda-beda. Seperti pada tahun 2018 kami presentasikan di IVMI Kongres di Nusa Dua, kemudian pada 2019 kami presentasikan di Australia, tapi yang kami presentasikan pada saat itu adalah hasil dari studi sosiodemografi kami. Kemudian pada 2019 kami presentasikan di China, kami fokuskan pada hukum-hukum yang relevan terhadap perdagangan daging anjing. Kami melihat dari KUHP, kemudian dari
kesehatan pangan, kemudian dari kesejahteraan hewan, jelas Pak ya, kesejahteraan hewan, tetapi juga dari bagaimana ini kemudian berpotensi pada tindak-tindakan kriminal yang lain seperti pencurian, karena itu juga banyak kami temukan di Bali, bahwasanya seperti peracunan, pencurian anjing itu sering dikaitkan dengan perdagangan daging anjing. Kemudian yang terakhir kami presentasikan di Malaysia pada bulan Oktober. Jadi presentasi yang kami sampaikan di Malaysia sama dengan yang kami presentasikan pada sore hari ini. Saya mengambil sedikit ringkasan dan kesimpulan bahwasanya kami meyakini bahwa pendekatan dekolonisasi ini serta top down bottom up model itu adalah suatu model yang sangat efisien dan sangat baik untuk dilakukan dan juga terbukti sukses untuk dilakukan untuk menghentikan perdagangan daging anjing yang ada di Bali. Dan kami menggabungkan kearifan lokal serta data yang kami miliki untuk menciptakan model edukasi dan keterlibatan, dan kami yakin ini juga bisa diadaptasikan dimanapun. Jadi kita mulai dengan mengidentifikasi permasalahan, dari identifikasi permasalahan kemudian kita menentukan strategi apa yang cocok untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Demikian presentasi dari kami mengucapkan terima kasih juga kepada Animal Australia dan kepada pemerintahan Provinsi Bali, terutama dari Satpol PP dan Binmas Portela Bali yang selalu bersedia untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan kami dalam melakukan edukasi dan setiap step kegiatan kami yang kami lakukan di lapangan. Terima kasih dan selamat sore. Ya, terima kasih Dr. Sasa atas presentasinya tadi yang menggambarkan bagaimana